Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi sekarang aku mau jelasin tentang hutang jangka panjang. Nah, ini untuk ujian praktek sekolah. Nah, langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita langsung ke pengertian hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang itu adalah hutang yang masanya atau waktunya atau periodenya kurang lebih dari 1 tahun. Jadi jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, adapun juga beberapa kelompok dari hutang jangka panjang itu. Nah, yang pertama adalah jadi hipotek. Apa sih hutang hipotek itu? Nah, hutang hipotek itu hutang yang dengan jaminan berupa aset tetap. Nah, yang kayak aset tetap itu contohnya itu tanah, gedung, yang nggak bergerak gitu pokoknya. Nah, maksudnya dari yang nggak bergerak itu maksudnya itu susah dipindahkan. Kan tanah tuh susah dipindahin, jadi kayak tanah bangunan terus itu susah dipindahin, jadi itu termasuk aset tetap yang masuk ke dalam hutang hipotek, bisa dijamin di dalam hutang hipotek. Nah, selanjutnya kita ke hutang yang kedua, yaitu wesel. Nah, wesel ini adalah hutang atau suatu bentuk perjanjian antara peminjam dan kreditor dengan nominal yang sudah disepakati dan dibayar secara periodik. Nah, wesel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wesel berbunga, yang kedua ada wesel tidak berbunga. Jadi wesel berbunga itu pinjamannya disertakan dengan bunga atau persen bunga. Nah, sedangkan kalau wesel tidak berbunga itu sebaliknya, maka utangnya itu tidak disertai dengan bunga atau persen bunga yang berlaku. Nah, kalau wesel bunga tadi karena kan disertai bunga, jadi maka bayarnya harus dipersenkan dengan bunganya. Maksudnya dipersenkan dengan bunga itu berarti bayarnya harus ditambah dengan uang dari persen bunga tadi. Nah, selanjutnya itu ada pencatatan wesel. Nah, pencatatan wesel ini ada dua, yaitu pertama nilai wesel diterbitkan pada nilai nominal, dan kedua ada nilai wesel tidak diterbitkan pada nominal. Kita selanjutnya ke utang obligasi. Nah, utang obligasi ini utang yang didapat dari penjualan obligasi. Nah, pembelinya itu biasa disebut dengan peminjam. Jadi biasanya juga obligasi ini biasanya terdapat di bursa efek. Jadi kita bisa beli obligasi di sana. Jadi kita itu sebagai peminjamnya, dan yang jual itu sebagai pemberi pinjaman. Nah, obligasi itu ada juga beberapa jenisnya. Pertama ada jenis sesuai tahun terbitnya, kemudian ada juga sesuai sesuai sistem pembayaran bunga, dan sesuai jenis yang sesuai dengan hak penukaran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hutang jangka panjang. Mohon maaf atas kesalahan kata dan mungkin sedikit lambat. Terima kasih.